Kerajaan Kutai. Sumber primer sejarah Kerajaan Kutai Martapura adalah 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Berubus, Muara Kaman. Penemuan batu bertulis ini tidak sekaligus, melainkan dalam 2 tahap dengan rentang waktu lebih dari setengah abad. Tahap pertama, 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879. Setahun kemudian, keempat prasasti tersebut diangkut ke Batavia Genootschap van Kunsten yang kini berganti nama menjadi Museum Nasional di Jakarta. Tahap kedua, 3 prasasti lainnya ditemukan berselang 61 tahun kemudian, yakni pada tahun 1940. Ketiganya disimpan di museum yang sama. Selain sumber prasasti Yupa, terdapat kitab surat Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kertanegara. Naskah Arab Melayu ini belum dibahas oleh Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, sehingga perihal lanjut riwayat dinasti Mulawarman tidak termuat dalam buku Babon Sejarah Nasional Indonesia. Nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh halayak adalah Kutai. Tim penyusun sejarah nasional mengungkapkan, nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tetapi, prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaannya dengan Kutai. Hanya ada 5 nama raja yang tercatat dalam sejarah, yakni 3 orang di prasasti Yupa beraksara Palawa dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kertanegara beraksara Arab Melayu. Adapun informasi lain yang menyebutkan daftar lebih dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang otentik. Nama Maharaja Kudungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Nusantara yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Sementara putranya yang bernama Asmawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Pada salah satu Yupa tersebut, diketahui bahwa yang menjadi cikal bakal dari kerajaan Kutai adalah Kudungga, yang diteruskan kepada Aswawarman. Kemudian, ada pun pengganti dari Aswawarman yang memiliki putra sebanyak 3 orang, yaitu Mulawarman. Nampaknya, pada zaman Mulawarman disitulah kerajaan Kutai mencapai kejayaan tersebut. Maharaja Aswawarman merupakan raja kedua dari kerajaan Kutai Martapura, sekaligus anak dari Raja Kudungga. Asmawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Mulawarman Naladewa. Mulawarman adalah anak Aswawarman dan juga cucu Kudungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Bila dilihat dari cara penulisannya, Kudungga sendiri diduga belum menganut agama Hindu. Berdasarkan prasasti Yupa, dapat diketahui bahwa kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Wafraketsvara. Wafraketsvara adalah tempat suci yang merupakan sinkretisme antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Sebagai keturunan Aswawarman, Mulawarman juga melakukan upacara Fratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta kesatria. Pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara penghinduan ini dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana dari orang Nusantara asli. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi, karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari.
Selain itu, di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat. Dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya sangat strategis. Kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dharma Satya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-8, Pangeran Sinum Panji Mendapa. Dan perlu diingat bahwa Kutai Martapura berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara, yang saat itu ibu kota di Kutai Lama. Kutai Kartanegara inilah pada tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735, Kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan, yaitu Sultan Aji Muhammad Idris, dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Terima kasih telah menonton video tentang sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di wilayah Nusantara yang cukup berpengaruh pada masanya. Kemakmuran ekonomi yang cukup stabil membuat Kerajaan Kutai berhasil menjadi tuan rumah bagi banyak perdagangan dan juga menjadi tempat yang aman bagi masyarakatnya. Sejarah Kerajaan Kutai menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara yang perlu kita kenali dan pelajari. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.